dahulu. Ketua kelas tolong pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dea Hairunisa, hadir Bu. Dita Lestari, Hadir, Bu. Rinawati, Hadir, Bu. Khairia, Hadir, Bu. Marie, Hadir, Bu. Safia, Hadir, Bu. Selvi, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Wiwit. Hadir, Bu. Oh, hadir semua ya hari ini ya. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu ingin tanya mengenai materi yang lalu yang telah kalian pelajari mengenai bangun datar. Apakah masih ada yang ingat apa-apa saja bentuk bangun datar? Ingat, Bu. Apa Wiwit? Persegi. Persegi, yang lagi? Persegi panjang. Persegi panjang, Jajar genjang. jajar genjang, Segitiga. tiga, Trapesium. trapesium, Layang-layang. layang-layang. Banyak sekali ya dari mengenai kesebangunan dan kekomponen bangun datar. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah peserta didik diharapkan dapat mengetahui bentuk dua bangun datar yang kongruen ataupun tidak kongruen dengan menyebutkan syaratnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dua bangun datar yang sebangun atau tidak sebangun dengan menyebutkan syaratnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun atau kongruen. Nah, di sini kita akan mempelajari dua subbab, yaitu kesebangunan bangun datar dan kekongruenan bangun datar. Nah, baiklah, kita akan langsung masuk ke materi. Kalian bisa lihat di grup WA kalian ya, Ibu sudah share materinya. Di sini kita akan mempelajari mengenai kekongruenan bangun datar. Ada yang tahu apa itu kekongruenan? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah, jika tidak tahu, kalian perhatikan ya penjelasan Ibu di papan tulis ini. Nah, di sini sudah terdapat puzzle kesebangunan dan kekongruenan. Di sini terdapat persegi ABCD dan persegi PQRS. Nah, kekongruenan itu dua bangun datar yang memiliki bentuk yang sama dan ukurannya sama besar. Dengan syarat-syaratnya, yang pertama, besar sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, sudut P dan sudut A ini sama besar, Q dan B sama besar, R dan C sama besar, dan D dan S sama besar. Syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, nanti itu sisi yang AB dengan PQ sama panjang, ini juga sama. Jadi, dapat kita tuliskan kekongruenan itu tadi syaratnya kan sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang pertama. Jadi sudut A sama dengan sudut P. Selanjutnya sudut B sama dengan sudut Q. Sudut C sama dengan sudut apa?
sudut R. R. Untuk sudut D, S. Sama dengan sudut S. Nah, syarat yang kedua yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, sisi AB sama panjangnya dengan sisi PQ. Kita tuliskan AB sama dengan PQ, BC sama dengan Q. BC sama dengan QR. Jadi kita tulis seperti ini. Selanjutnya untuk CD sama dengan MS. Dan yang terakhir DA sama dengan SP. Nah, ini syarat-syaratnya. Jadi persegi ABCD dan PQRS itu kongruen, sehingga dapat kita tuliskan dengan seperti ini. ABCD kongruen dengan PQRS. Nah, ini untuk lambang kekongruenan. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesebangunan. Nah, sebelum itu kesebangunan, ada yang mengetahui apa itu kesebangunan? Tidak, Bu. Nah, kesebangunan itu dua bangun datar yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Dengan syarat bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, untuk syaratnya yang pertama besar sudutnya harus sama besar. Jadi sudut P dengan sudut A ini sama seperti persegi yang tadi. Selanjutnya syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Nah, jadi dapat kita tuliskan untuk kesebangunan besar sudutnya yaitu harus sama. Jadi sama seperti yang persegi tadi. Jadi sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Nah, yang syarat yang kedua yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan senilai. Jadi sisi AB berbanding dengan sisi PQ. Selanjutnya untuk sisi BC berbanding dengan sisi QF. Untuk sisi CD berbanding dengan sisi apa? RS dulu. SS. Yang terakhir sisi AB berbanding dengan sisi BS. Nah, seperti ini untuk syarat kesebangunan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu di sini Ibu yang ingin bertanya ya. Ada yang tahu nggak bagaimana cara menentukan panjang sisi dari dua bangun yang kongruen atau sebangun? Tidak tahu. Tidak. Nah, kalau begitu di sini kita akan cari bersama-sama bagaimana menentukan panjang sisi yang perlu diketahui dari dua bangun datar yang sebangun dan kongruen.
Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang pertama mengenai kekongruenan. Di sini sudah terdapat persegi ABCD dan persegi PQRS. Nah, di sini kita akan mencari panjang sisi dari PQ. Nah, untuk mencari panjang sisi dari PQ, terlebih dahulu kita tuliskan sisi-sisi yang diketahui dari persegi ABCD dan persegi PQRS. Nah, sisi yang diketahui dari persegi ABCD adalah sisi AB dengan panjang AB dengan panjang 8 cm dan CD dengan panjang 8 cm juga. Selanjutnya di persegi PQRS yang diketahui panjang sisinya yaitu QR dan RS. Nah, di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi dari PQ. Nah, ada yang tahu berapa panjang sisi PQ? Tidak, Bu. Ya. Nah, karena kalian tidak tahu, perhatikan ya. Jadi di sini kan perseginya kongruen. Jadi setiap sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Kita lihat terlebih dahulu. AB dan PQ seperti yang ini. Sisi AB dan PQ itu sama. Jadi yang dicari kan PQ. Sehingga PQ itu sama dengan AB. Jadi PQ sama dengan 8 cm. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baiklah. Kalau begitu udah paham semua kan? Sudah, Bu. Kalau begitu kita lanjut mengenai contoh kesebangunan. Nah, di sini kita masuk ke contoh mengenai kesebangunan. Di sini sudah terdapat bangun datar persegi panjang, yang satunya kecil dan yang satunya besar. Di sini kita akan mencari sisi yaitu yang belum diketahui, sisi QR. Nah, untuk mencari sisi yang belum diketahui, kita akan menggunakan perbandingan sisi yang senilai dari sisi yang diketahui. Jadi di sini kan sisi yang diketahui dari persegi panjang ABCD yaitu sisi AB dan sisi BC. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus yang ini.
AB per PQ sama dengan BC per QR. Nah, kita masukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui. Nilai AB yaitu 4 cm per PQ 8 cm, BC 2 cm, dan QR yang belum diketahui. Untuk mencari QR yang belum kita ketahui, kita kali silang. Jadi, sini ini kan QR nih masih QR. Jadi QR dikali 4 adalah 4 QR sama dengan 2 dikali 8. Jadi 4 sama dengan 2 dikali 8 berapa anak-anak? 16. Nah, untuk mencari nilai QR-nya dari kedua sisi ini kita bagi dengan nilai yang sama, yaitu kita bagi dengan 4. Jadi 4 QR dibagi 4 sisanya yaitu QR. Nah, 16 dibagi 4 ada yang tahu berapa? 44. Nah, sehingga kita dapatkan nilai dari QR-nya yaitu 4 cm. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Nah, karena sudah mengerti semua, di sini Ibu akan meminta salah satu siswa untuk maju ke depan mengerjakan soal yang akan Ibu kasih. Nah, di sini sudah terdapat soal yang belum diketahui, yaitu sisi dari AB yang belum diketahui. Nah, apakah di sini ada yang ingin membantu Ibu untuk menyelesaikan soal ini? Ada yang mau membantu Ibu di sini? Ibu angkat. Saya, Bu, saya. Oke, Selfie. Ayo Selfie bantu Ibu. Selfie. Nah, pakai rumus apa dulu nih? Rumus sisi senilai. Yang lain juga bantu mengerjakan ya. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Selfie karena sudah maju depan. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu nih jawaban Selfie. Nah, kita lihat nih rumusnya apakah sudah benar? Betul. Nih kan, jadi PQ ini 10 cm, betul. FQ 5 cm, benar. Dan ini BC 3 cm. Nah, jadi AB ini dikali dengan 5 dan 3 dikali dengan 10. Jadi 5 dikali AB sama dengan 3 dikali 10. Jadi 5AB sama dengan 30. Nah, dua sisinya ini kita bagi dengan 5. Sehingga kita dapatkan AB sama dengan 6 cm. Nah, terkait penjelasan materi kesebangunan dan kekongruenan ini, apakah kalian semua sudah paham? Paham, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama simpulkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi, kekongruenan itu
adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama, sekongruenan. Dengan syaratnya yang pertama, besar sudut yang bersesuaian itu sama besar dan panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, kesebangunan. Kesebangunan adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Dengan syarat yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Baiklah, untuk melatih kemampuan kalian mengenai materi kesebangunan dan kekongruenan, Ibu sudah menyiapkan 3 soal. Nah, untuk soal itu kalian kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah kalian ya. Soalnya ada di modul yang udah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Baiklah, karena waktu pembelajaran pada hari ini sudah habis, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.